Semuanya berkesan sih, tapi paling berkesan itu. Jadi ternyata manajemen itu sepenting itu. Luar biasa, sampai tadi gimana ya? Sampai saya itu hampir kepleset itu. Kurang ajar panitia itu. Kurang ajar. Ya. Ini tapi ternyata seru banget. Apa sih Kak momen paling berkesan yang kamu alami selama ikut MPJ Camp 2025? Kalau menurutku momen paling berkesan itu semuanya berkesan sih, tapi paling berkesan itu ketika kita ketemu sama teman-teman dari media pondok lainnya. Kita dapat relasi baru terutama, terus kita dapat pandangan-pandangan motivasi dan semuanya yang baru. Jadi kita yang kayak sharing-sharing gitu kita itu. Jadi apa ya? Kita dapat teman baru itu momen yang paling berkesan sih menurutku gitu. Kalau menurut saya itu pengalaman paling berkesan itu kayak ini pengalaman pertama saya buat ngecamp dan kayak di alam gitu. Jadi saya tuh bisa ketemu sama orang-orang banyak dan eksplor alam gitu, sama dapat materi, terus kayak pengalaman baru lah intinya. Jadi sangat berkesan menurut saya semuanya dari acara awal sampai akhir. Dah, makasih. Momen yang paling berkesan menurut saya adalah saat kumpul-kumpul dan eksplor alam sama teman-teman. Itu ngiranya itu nggak seseru ini, tapi ternyata seru banget. Jadi pengalaman yang paling berkesan menurut saya yaitu saat saya menerima materi dari pemateri-pemateri hebat, yang dimana materi itu dibutuhkan untuk kita untuk mengembangkan media pondok kita. Terima kasih. Momen yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya bisa mengeksplor alam dan juga media yang lebih dalam lagi di acara MPJ Camp 2025 ini. Jadi momen berkesan menurut saya yaitu tentang materi manajemen media pondok. Jadi ternyata manajemen itu sepenting itu untuk mengembangkan media pondok, seperti mulai dari kalender konten, terus bagaimana eksekusinya dan gimana evaluasi untuk media pondok ke depannya. Jadi menurut saya momen yang saya rasakan ketika ikut MPJ Camp 2025 ini yaitu menurut saya seru banget karena banyak saya ketemu teman-teman baru, padahal kan saya pada dasarnya itu orangnya introvert dan sulit punya teman ya. Alhamdulillah di sini saya punya banyak teman karena ikut MPJ Camp, dan juga saya juga banyak relasi akhirnya sama teman-teman pondok lain juga. Di sini juga dapat ilmu baru bagaimana cara mengelola media pondok dan lain-lain. Jadi saya sebagai peserta saya merasa ini worth it lah untuk bisa dilanjutin panitia selanjutnya di tahun 2026 atau mungkin bisa diagendakan lagi. Juga ini juga bisa jadi semangat buat teman-teman Gasmul buat bermedia, buat cari cuan dari desain sesuai tadi materinya. Nah, jadi juga saya alhamdulillah sih ikut acara ini meskipun sebenarnya pas berangkat itu agak soro banget, kehujanan, terus kepanasan, terus sampai ngemper di masjid itu saya. Luar biasa, sampai tadi gimana ya? Sampai saya itu hampir kepleset itu sepeda saya itu. Tapi ternyata pas saya kesini sama nature-nya, sama pemandangannya, skenerinya, sama momennya, sama suasananya saya sangat cocok. Juga menurut saya nggak kapok sih kalau ikut gini-ginian lagi. Next time bisa diagendakan lah. Thanks. Pengalaman paling berkesan bagi saya sebagai peserta di sini itu kita dapat bertemu teman-teman media yang lain dan juga kita bisa sharing kondisi media masing-masing, di mana saya menemukan bahwa banyak yang lebih kurang atau kurang bisa mengekspresikan medianya di tempat mereka, dan itu membuat kami merasa lebih bersyukur kalau kita dari Gasmul sendiri diberi kemudahan untuk berkreasi di pondok pesantren. Oleh karenanya saya berharap dan semoga teman-teman media lain bisa lebih baik, terutama dalam masalah perizinan yang mungkin agak ketat sesuai dengan peraturan pondok masing-masing. Oke,
kesan dalam sudut pandang di luar panitia, di luar peserta ya, orang luar lah, atau bisa dibilang Romli saya ini ya di sini. Ya kan nggak dapat undangan saya di sini ceritanya saya nggak dapat undangan. Saya tiba-tiba datang, nggak bilang sama panitia, nggak bilang sama teman-teman. Mungkin ada salah satu beberapa teman-teman yang tak sepil kapan acaranya di mana gitu aja. Karena apa? Tujuan saya biar gak merepotkan panitia, biar surprise untuk anak-anak gasek terutama sih. Saya tahu sendiri kenapa saya seperti itu, karena dulu pernah saya itu merasa bangga kalau didatangi sama senior saya. Marem lah bahasanya, bahasa Jawanya marem. Seneng enggak? Berarti saya itu merasa diperhatikan. Nah, saya mencoba meniru apa yang dilakukan senior saya. Mencoba membuat mereka seneng, bangga, atau mungkin bisa dijadikan motivasi lah. Ya mungkin harapan saya teman-teman gasek, terutama Gasmul, kalau ikut acara MPJ itu tetap semangat. Walaupun ada capek-capeknya dikit, insya Allah banyak manfaat ketika sudah, terutama kalau sudah keluar ya, boyong terutama, ataupun masih di gasek atau bahkan jadi pengurus. Saya berharap teman-teman meneruskan apa yang sudah saya mulai dulu, karena ya ini merasa tanggung jawab saya. Dan kesan pertama saya masuk, semuanya welcome sama saya sih, masih ingat saya. Terus ada yang merasa wah ya alhamdulillah, ada yang kaget, ada yang merasa sungkan, tiba-tiba ada yang delik-delik juga ada. Mungkin kita suka sama saya. Jadi kesan pertama saya berhasil membuat mereka sesuai apa ekspektasi saya, yaitu kalau sudut pandang di luar peserta, panitia, atau dari sudut pandang pembina lah. Ini di luar itu. Kalau sudut pandang apa lagi ini? Sudut pandang Venus. Kalau saya sebagai Venus, saya merasa tidak baik-baik saja ini diramaikan. Oke, kalau sudut pandang sebagai salah satu founder-fathernya dari MPJ ya, saya merasa bangga atau merasa sangat-sangat bersyukur, terharu. Saya tidak ada rasa sedikit pun untuk kecewa, tidak ada. Bahkan sedih pun gak ada. Ada cuma terharu, merasa bangga, marem. Alhamdulillah MPJ tetap masih ada yang meneruskan kegiatannya. Apalagi ini event pertama di Malang yang sifatnya outdoor ya, MPJ Camp. Wah, menurut saya ini gebrakan yang berani sekali untuk panitia. Berani sekali ini. Tepuk tangan untuk panitia. Prok. Luar biasa. Karena saya sendiri tahu perjuangan membuat event outdoor, terutama event yang camp ya atau kemah. Karena dulu pernah buat event sama regional Ojo Lamban di daerah Tuban. Itu letaknya di atas di bukit, dan itu dekat dengan telaga ya. Ya emang untuk bumi perkemahan kayak ini di bukit Bedengan, Ledokan, Ombo. Sama. Cuma kalau saya di sana itu menjadi sopir antar jemput pemateri yang dari Jakarta dengan jarak 15 kilo. Tiap hari harus ngantar berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Capeknya bukan ngatur peserta atau nata tenda-tenda, ngatur acara enggak. Capeknya nyopir. Bayangkan pagi jemput, itu jaraknya awalnya harusnya 7 kilo saja, cuma anak jembatannya ambrol, harus putar balik hampir 2 kali lipat, 15 kilo. Berarti satu kali jemputan 30 kilo. Kalau itu 2 sesi berarti jemputnya 3 kali, pagi, siang,
malam. Berarti satu hari saya menempuh 30 kali 3 90 kilo. Kurang ajar panitia itu. Kurang ajar. Ya, kurang ajar. Alhamdulillah di sini saya tidak. Karena saya berharap jadi panitia, ternyata saya malah dikasih kesempatan. Pertama saya dibuatkan tenda, dibuatkan kopi, sarapan, tempat yang layak lah. Dan ini saya tidak expect ya, saya berharap ya biasa aja. Cuma teman-teman mungkin yang merasa sungkan. Dan itu kesan pertama saya sini, alhamdulillah sesuai ekspektasi ya. Disambut dengan hangat sama teman-teman, terutama anak-anak Gasak ya. Semoga anak-anak Gasmul di MPJ lebih aktif, lebih produktif, lebih banyak kolaborasi, dan memberi dampak untuk teman-teman yang butuh motivasi. Cukup. Terima kasih. Dadah. Ngomong Kak. Momen yang sangat sangat Pertanyaannya dong. Iya,